Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu platform DeFi, ya lebih tepatnya staking pool dan juga liquidity providing yang bernama Brink Finance. Ya, kita seperti biasa akan bahas secara netral dan kita juga akan bahas auditnya seperti apa. Ya, tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai satu platform atau mungkin lebih tepat juga sebuah project DeFi yang bernama Brink Finance. Ya, jadi utamanya Brink Finance ini adalah sebuah staking pool atau juga kita bisa add liquidity. Ya, untuk staking poolnya kita bisa lakukan di sini langsung, ya. Sementara untuk add liquidity seperti biasa kita bisa lakukan di PancakeSwap. Untuk staking otomatis caranya seperti apa? Ya kita beli si token mereka yang disebut BRNG atau Brink token, ya. Lalu kita stake di sini, ya. Cukup menarik secara rewardnya, tetapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita add liquidity atau cara kita staking, kita akan bahas dulu overall seperti apa platformnya, ya. Jadi seperti yang kita sudah katakan, ini adalah sebuah staking pool, ya. Nah, di mana kita bisa TVL-nya sudah lumayan besar, ya, 3,8 juta US dollars. Usernya sebanyak 6.300, ya sekitar 6.300 users. Partner sudah ada 30 dan sudah ada 4 blockchain, ya. Awalnya ada di Ethereum, sekarang ada di basically di macam-macam, ya. Ada di Binance, ada di Harmony dan beberapa yang lain lagi. Nah, selain itu, cara kerjanya ini sangat simple. Nah, gini, sering kali kita mungkin kalau pakai DeFi itu mungkin sedikit membingungkan. Ada beberapa project-project DeFi yang secara teknisnya ribet. Nah, di sini bisa dibilang kalau mau yang paling simple, kita beli tokennya di PancakeSwap misalkan, ya. Lalu kita bisa stake dan unstake hanya dalam waktu 90 hari saja, ya. Kita beli tokennya, stake di dalam poolnya, dan claim rewards-nya. Itu yang paling mudah. Nah, untuk kalian yang pengen menjadi liquidity provider juga bisa tentunya, ya. Nanti akan gue jelaskan di belakang. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apa saja features yang diberikan oleh Brink Finance ini, ya. Yang pertama ada single staking. Nah, single staking ini cukup mudah bagi misalkan yang belum terlalu biasa untuk dalam dunia DeFi, ya. Tentunya biasa di DeFi ada macam-macam. Ada yield farming, itu juga ada yang ribet, ada yang simple. Nah, ini single staking bisa dibilang sangat simple. Just buy the token, lalu stake di sini. Dan bisa dibilang secara APR-nya pun lumayan besar, ya. Lalu selanjutnya adalah multi-token staking. Nah, multi-token staking juga bisa dilakukan dengan beberapa token dan juga earn rewards yang berbeda, ya, dan bisa dilakukan secara bersamaan, ya. Lalu high APR. Nah, tentunya ini salah satu yang paling penting, ya. Tentunya di dunia DeFi ini APR ini bisa menjadi sangat tinggi karena lagi-lagi DeFi ini masih menjadi satu market yang masih still in its infancy gitu, ya, masih sangat muda. Maka dari situ ada banyak margin yang bisa kita dapatkan tentunya, ya. Lalu di sini juga ada 3 level referral system, di mana saat kita invite teman kita, kita bisa earn up to 3%, ya, 3% saja. Ini normal, ya, bukan seperti, ya, yang lo tau lah, bisa 70% kalau dari kalah. Enggak, ya, enggak seperti itu. Di sini pokoknya setiap orang yang lo undang, lo bisa kurang lebih mendapatkan up to 3% dari hasil staking mereka, ya, bukan dari hasil kekalahan, karena di sini nggak bisa kalah, ya. Lalu selanjutnya nggak ada fee, ya. Yang dimasukkan tidak ada fee di sini adalah tidak ada fee dari si platform Brink Finance. Jadi untuk fee di transaksi di Pancake-nya tentunya tetap ada, tapi tidak ada fee tambahan dari si Brink Finance itu sendiri, ya. Dan yang penting juga ini sudah diaudit, ya, bahkan sudah audit dan sudah 1 kali review. Nanti kita akan jelaskan di belakang, ya. Dan juga tidak ada login. Walaupun tidak ada login, ya, tetapi tetap ada penalti apabila kita lepaskan sebelum pada masa bondingnya selesai, ya, atau masa lock up periodnya selesai. Ya, sebenarnya bukan lock up, ya, lebih tepatnya bonding. Karena bisa tetap lu lepaskan, ya, karena ada beberapa DeFi project itu kalau lu udah masuk akan dikunci secara smart contracts, ya. Dan lu biasanya masuknya pada tanggal-tanggal tertentu. Di sini enggak, ya. Lu bisa masuk kapanpun di tengah-tengah kesannya di tengah-tengah satu kuartal, bukan satu kuartal, ya, di tengah-tengah satu periode pun lo bisa tetap masuk kapanpun dan lo bisa cabut kapan saja. Tapi lagi-lagi apabila kita tarik saat belum bondingnya selesai, ada penalti, ya. Lalu selanjutnya user friendly interface, ya, bisa dibilang ini juga salah satu DeFi project yang menurut gue cukup user friendly, karena jujur waktu gue beberapa kali mencoba untuk masuk ke dalam dunia DeFi cukup membingungkan, ya. Saat masuk ke Brink Finance ini not bad, ya, secara interface dia cukup mudah untuk dimengerti.
Oke, dan selanjutnya kita akan bahas mengenai roadmap mereka. Ya, jadi seperti yang kita bisa lihat, dia mulai dari 2021. Ya, bisa dibilang secara timeline cukup cocok ya. DeFi sedang nge-boom di awal-awal 2021. Ya, jadi kuartal 1 itu mereka baru memulai konsep untuk si Brink Finance ini. Ya, dan bisa dibilang baru sampai masuk ke mulai bisa benar-benar ada bridge ke BSC dan lain-lain itu di kuartal 3 ya. Nah, bisa dibilang ini semua sudah selesai, sekarang masuk ke roadmap 2022 ya. Nah, untuk kuartal 1 mereka sudah smart contract audit juga. Ya, tentunya ini sangat penting untuk DeFi karena ini bisa dibilang adalah pengaman atau safety belt yang paling jelas yang bisa kita lihat sebagai satu DeFi project yang bagus atau tidak ya. Lalu juga mereka sudah launch Brink 2.0 ya. Mereka juga sudah launch di Harmony, Polygon dan Apex atau Avalanche ya. Dan juga sudah launch first single stake pool. Jadi kayaknya dulu lebih ke liquidity providing aja ya. Jadi baik lagi buat yang tertarik yang simple bisa menggunakan single stake pool ya. Dan juga mereka sudah launch di 10 pools dalam beberapa blockchain yang berbeda. Kuartal 2 mereka berencana untuk koneksi ke Optimism, Arbitrum, Phantom dan Phantom Connection ya. Dan selanjutnya juga ada Ambassador Program, lalu juga ada Bridge ya. TVL mereka berencana pengen ditargetkan sampai 10 juta USD untuk di 2022 ya. Untuk sekarang masih di berapa tadi terakhir ya? 3,8. Jadi ya sedang on the way ke sana ya. Lalu kuartal 3 mereka akan berencana untuk koneksi ke 3 new blockchain lagi. Lalu juga ada wallet listing juga, active users mencapai 15.000 dan seterusnya. Ya, jadi overall mereka memiliki target-target yang cukup, ya bisa dibilang cukup realistik, ya, dan lebih fokus terhadap produk yang nggak ekstrim banyak. Karena seringkali DeFi itu terlalu banyak ya produk-produknya sehingga kita pusing sendiri. Nah, di sini bisa dibilang cukup simple dan cukup straightforward. Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian referral program. Ya, tentunya ini optional ya, tidak harus ikut. Tapi kalau kalian tertarik dan mungkin punya banyak teman-teman yang baru ingin menyicipi dunia DeFi, mungkin bisa pertimbangkan untuk sistem referral ini. Jadi di sini ada 3 level ya, level 1, 2, 3. Otomatis semakin besar levelnya semakin kecil ya. Jadi untuk level 1 3%, level 2 2%, level 3 1%. Ya, quite simple, straightforward. Tapi yang ingin gue tekankan adalah lu akan mendapatkan 3, 2, dan 1% ini bukan dari berapa banyak uang atau berapa banyak staking yang mereka lakukan, tetapi berapa banyak hasil dari staking dan liquidity providing. Itu yang akan dibagikan ke kita sebagai referralnya. Ya, jadi jangan sampai berpikir bahwa kalau dia masukin ini misal ya 1 juta US dollars kita akan mendapatkan 3% dari 1 juta US dollars. No, ya. Aneh kan dia masukkan 1 juta US dollars gitu dalam bentuk ya antara si Brink token atau at liquidity provider, kita akan mendapatkan 3% dari hasil staking mereka. Ya, jadi ya otomatis nggak sampai ekstrim besar banget ya. Tapi bagi kalian yang tertarik bisa tinggal ya pakai si Brink Finance ini, copy referral link kalian dan nanti tinggal kasihkan ke teman-teman kalian ya. Nanti juga di sini bisa dilihat berapa banyak yang kalian bisa yang sudah kalian invited dan juga berapa banyak uang yang sudah kalian earn di sini ya. Tentunya ini nggak wajib, sekali lagi buat yang tertarik saja. Nah, setelah itu kita akan masuk dulu ke bagian auditnya. Jadi that's very important ya, karena lagi-lagi untuk satu DeFi project yang menjadi menjadi pegangan adalah audit smart contracts-nya. Apabila auditnya ditemukan banyak hal buruk, ya that's bad ya. Dan setelah itu kita akan masuk ke bagaimana secara teknisnya kita bisa staking dan juga bisa add liquidity di Brink Finance. Oke, sekarang kita masuk ke hacken.io, yaitu adalah ya otomatis websitenya dari Hacken ya, di mana ini adalah sebuah bisa dibilang satu platform untuk audit project-project cryptocurrency ya. Nah, di sini kita bisa lihat Brink Finance sudah ada ya. Kalian bisa mau cek sendiri boleh ya, bisa langsung download di sini. Dan gue sudah buka ya, jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Bisa dibilang cukup mirip seperti audit-audit lainnya ya. Tujuannya adalah untuk smart contract code review dan juga security analysis report ya. Nah, di sini lagi-lagi ya, ini berlangsung pada 2 tahap ya. Jadi dari tanggal 1 sampai 10 Desember, tapi ada 2 tahap. Yang pertama, audit pertamanya atau initial audit, itu dari tanggal 1 sampai 6 Desember. Lalu ada second review, ya jadi mereka dikasih tahu permasalahannya apa saja. Lalu mereka dalam beberapa hari ke depannya ada review lagi, mereka mencoba untuk membenarkan apa saja yang menjadi permasalahan di dalam smart contracts mereka. Ya, kita langsung bahas. Jadi yang pertama kita lihat dulu scope-nya ya, lagi-lagi untuk repo-nya ada di sini, lagi-lagi GitHub ya, makanya buat kalian yang pengen tahu project ini legit atau enggak ya, kalau misalkan kalian technical guys gitu ya, bisa buka GitHub.
terus commitnya juga di sini ada berapa, terus deployed contract dan lain-lain. Lagi-lagi ini cukup teknis lah ya. Biasanya kita langsung loncat ke bagian sini ya. Resultnya adalah mereka seperti apa sih? Ya, kalau kita lihat menurut si summary-nya, mereka well secured ya. Jadi cukup bagus tentunya ya. Di sini ditemukan satu untuk audit pertamanya atau initial review-nya, mereka menemukan 1 medium issue dan 4 low severity issues ya. Jadi not bad, nggak ada yang high ataupun yang severe ya. Nah, kalau kita di sini seperti biasa dibagi menjadi beberapa ya, bukan severe, sorry, critical ya. Ada critical, high, medium, low. Nah, critical ini biasanya vulnerabilities yang bisa dieksploit sampai kesannya ya, kalau sebenarnya banyak yang critical biasanya bisa jadi project rug pull gitu kesannya ya. Contohnya bisa menghentikan transaksi, lalu bisa menarik liquidity maksudnya bisa menarik liquidity tanpa ada smart contracts yang bisa menahan dan macam-macam. Kalau punya critical biasanya cukup menyeramkan ya. High. Nah, high biasanya ya masih lebih not that bad lah, lebih kayak ke mungkin ada bugs dalam coding mereka dan lain-lain, tapi tetap bahaya ya. Untuk medium ini biasanya cukup penting untuk dibenerin, tetapi nggak bisa lead to assets loss atau data manipulation ya. Jadi medium ini lebih ke kesannya ada kecacatan sedikit yang lebih baik dibenarkan lah gitu ya, tapi tidak bisa membuat aset hilang atau data manipulation. Kalau low basically biasanya lebih ke ya kode-kode yang outdated, unused dan lain-lain ya. Basically low seringkali dianggapnya ya itu lebih ke technicalities yang nggak terlalu bisa merusak si DeFi project atau platform tertentu ya. Seperti yang kita bisa lihat ya, jadi critical tidak ada, high tidak ada. Untuk medium mereka pertama bilang tidak ada tes yang di-provided ya. Contracts-nya di sini bring farming ownable di Sol di sini ya. Dan ini dia rekomend untuk all non-trivial contracts with test ya. Basically ya dia perlu coverage minimum sebesar 95%. Teknis banget ya. Tapi intinya apa? Di review kedua ini sudah statusnya fix ya. Untuk yang low ada beberapa di sini ya, buat kalian yang tertarik untuk baca boleh, karena lagi-lagi ini terlalu teknis ya buat video review. Dan baik lagi ini lebih ke low severity ya. Nah, langsung kalau kita lihat lagi semua ini fix ya, tinggal sisa satu saja sebenarnya yang gue tahu ya. Jadi di review kedua itu hanya ada satu low severity issue, yang medium dan yang 3 low lain sudah diselesaikan. Jadi conclusionnya bisa dibilang overall it's good ya. Secara smart contracts mereka diaudit oleh Haken dan mereka tidak menemukan satu eksploitasi yang bisa kesannya merakpul si project inilah gitu kesannya ya. Jadi overall it's quite good. Dan buat kalian yang ingin tahu lebih detailnya bisa masuk nanti ke Haken ya, tinggal cari Bring Finance. Oke, dan selanjutnya kita akan bagian yang mungkin yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagaimana kita bisa make money di sini ya. Dan seperti yang gue bilang, quite simple ya dibandingkan dengan beberapa DeFi project atau ya platform-platform DeFi lain ya, di mana produknya kadang-kadang banyak banget dan bikin pusing. Di sini simple ya, hanya ada 2 saja. Yang satu untuk staking, yang satu untuk liquidity providing ya, ini LP. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat dua-duanya rewardnya adalah si token Bring Finance ini ya, atau BRNG, itu token dia dengan tickernya ya. Nah, kalau di sini kita bisa lihat APR-nya luar biasa besar ya. Untuk yang liquidity providing itu mencapai 22.569% ya, buntutnya kita nggak usah hitung ya. Dan ini ya kenapa bisa sebesar ini? Karena day stake-nya besar. Dan bukan besar ya, panjang lebih tepatnya ya, bukan besar. Panjang karena harus 360 hari. Tepatnya kalau lu sekarang masuk berarti 330 hari. Kalau lu keluarkan di tengah-tengah maka akan ada penalti ya. Tapi tetap bisa dilepaskan. Ya, nah ini cukup bagus juga karena ada beberapa project DeFi yang mengunci ya, saat mereka sudah masuk ke dalam satu periode ya, yang misalnya 360 hari, 90 hari dan seterusnya, itu lo sama sekali nggak boleh dilepas. Kalau dilepas itu akan langsung ya, bukan akan langsung, nggak bisa ya. Kalau di sini lo bisa lepas tapi ada kena penalti ya. Nah, untuk pool completion sebesar ini ya masih quite okay. Lalu untuk blockchain-nya otomatis karena ini liquidity providing dan di Pancake ya berarti otomatis ini dilakukan di BSC ya.
Dan untuk yang staking kita bisa lakukan di Harmony di sini ya. Di signaturnya sebenarnya kita bisa ganti ya. Kalau kalian tertarik bisa diganti di sini ya. Ini buat sekilas saja ya, bisa diganti. Tapi untuk yang staking bisa dilakukan di sini. Nah, untuk APR-nya kita bisa lihat kurang lebih sebesar 204%. Ya, otomatis lebih kecil. Karena kenapa? Ini hanya 90 hari saja. Dan arguably sekarang sudah jalan 36 hari. So, ya 90 kurangin 36. Berarti sekitar 2 bulan kurang. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan yang pada hari ini yang kita akan lakukan adalah providing liquidity. Ya, seperti apa caranya kita akan bahas sekarang. Oke, sekarang bagaimana cara kita bisa liquidity provide untuk di Pancake. Ya. Nah, kalau untuk yang versi staking ya gampang ya, tinggal kalian beli saja si Brink-nya, lalu connect-kan MetaMask kalian. Ya, jadi pastikan kalau kalian mau bermain DeFi harus punya MetaMask atau Trust Wallet. Ya, lebih baik punya dua-duanya. Ya. Nah, kalau buat yang itu tinggal beli Brink Finance si Brink tokennya lalu stake di sini. Easy ya. Nah, kalau untuk yang liquidity providing itu sedikit lebih rumit. Ya, caranya seperti apa? Kita buka dulu di sini. Kita klik bagian yang si ini ya, Pancake. Kita klik akan keluar seperti ini. Ini otomatis langsung keluar si kontraknya. Tapi buat lu yang mungkin lebih suka baca, untungnya si Brink Finance ini juga sudah menyediakan tutorial dalam bentuk blog di sini ya. Jadi buat kalian yang nanti pengen lihat lagi bisa nanti akan ditaruh di description di bawah untuk melihat si page ini ya. Nah, mungkin yang akan kita pakai adalah lebih ini si token contract address-nya ya. Ini nanti kita akan pakai. Jadi setelah kita klik dalam bentuk seperti ini gue sudah wallet MetaMask gue sudah connect ke si Pancake ya, dan kita lihat ada balance sebesar ini. Nah, tinggal kita klik max. Tapi apa yang terjadi? Ya, tidak ada balance, maka akan insufficient untuk bring balance-nya. Maka kita harus beli dulu si token bring-nya. Caranya seperti apa? Ya, pertama kita copy dulu di sini, kita klik copy, ya, token address-nya sudah copied, kita ke trade, lalu kita ke bagian swap di sini ya. Kalau lu klik trade langsung otomatis keluar swap. Nah, si Pancake ya, ini si default-nya kita ganti, kita paste si yang kontrak tadi, akan keluar si bring ya. Nah, bring ini akan keluar di sini ya, akan bunyi seperti itu. Ya, tergantung ya, kalau nggak ada speaker nggak bunyi ya. Nah, tapi harusnya ada speaker sih lo ya. Oke, dan seterusnya yang kita bisa lakukan adalah ya kita trade. Berapa besar BNB yang mau kita trade ke si Bring token ini. Ya, tentunya lo beda-beda ya. Kalau gua sih akan ambil mungkin ya sebesar 0,06 lah ya. Nah, kita akan mendapatkan sebanyak 184 Bring token. Nah, terus kalau kita di sini slippage-nya otomatis diterima saja di 0,5 ya. Kalau kalian ingin oprek lagi bisa sih sebenarnya ya. Bisa misalkan kalian lebih kecil, tapi kalau lebih kecil biasanya transaksinya bisa fail. Jadi lebih baik kita pakai default saja 0,5%. Kalau ada yang mikir, wah bang kok mahal juga ya? Ya baik lagi, DEX. DEX cenderung lebih mahal secara transaction fee ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Gua akan klik dulu, kita akan swap. Dan akan keluar seperti ini. Sekali lagi transaksi, price impact kurang lebih sebesar ini. Kita confirm swap. Dan sekarang sedang menunggu ya. Jadi ya ini dia bedanya untuk DeFi ya. Untuk DeFi DEX lebih ya bisa dibilang lebih sedikit, dalam tanda kutip kadang-kadang bisa rumit juga. Nah, di sini akan keluar nih si totalnya dengan si amount of gas fee-nya dan kawan-kawan. Ya bisa dibilang lebih murah dibanding dulu ya, waktu gua nyobain di 2021 tuh kayaknya lagi congested banget buat si BSC ya, jadi lebih mahal. Sekarang not that bad ya, tinggal kita confirm dan kita tunggu transaksinya. Nah, sudah disubmit, tinggal kita tunggu si si tokennya sudah datang atau belum. Oke, nah saat transaksinya nanti sudah selesai akan ada ini receipt-nya ya, di mana kita bisa cek di BSC langsung. Nah, ini yang unik dari DEX ya. Kalau di DEX semua transaksi lu ini tercatat di blockchain. Jadi it's kinda cool ya, untuk technicality-nya cool ya, dan enaknya apa, ini semua bisa di-trace di ya blockchain-nya, tergantung lu pakai apa. Kalau di Pancake berarti kan lu pakai BSC, berarti pakai Binance. Nah, ini semua akan tercatat di sana ya. Untuk decentralized exchange otomatis transaksinya semua internal dan tidak dimasukkan ke blockchain ya. Jadi ini yang cukup keren dari kalau kita transaksi di DEX. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah balik lagi ke bagian liquidity ya. Untuk liquidity kita klik di sini ya. Nanti akan sebentar belum keluar. Nah, ini dia ya. Akan keluar seperti ini. Kita klik add liquidity ya. Lalu kita select currency-nya, kita pakai BNB karena pair-nya hanya ada BNB saja. Dengan select currency kita paste lagi
kontrak yang ini ya. Kalau buat kalian yang bingung nih kontraknya dari mana, sekali lagi ada di sini ya, bisa kalian copy paste. Nah, setelah itu kita mulai bisa max-kan si bring-nya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita tinggal enable saja ya. Tentunya ya kurang lebih quite simple ya untuk caranya. Kita tinggal enable si bring-nya ya, kita klik di sini, nanti akan ada lagi biaya transaksi dan lain-lain ya. Nah, kayak gini ya. Lalu kita lanjut di sini CV-nya sebesar ini ya, lumayan juga, not that, ya tapi jujurnya nggak terlalu lah dibanding zaman dulu ya, zaman waktu lagi congested. Jadi tinggal kalian confirm di sini dan nanti akan sebentar lagi keluar ya. Ya, jadi baik lagi ya, untuk di DEX lebih complicated kan kadang. Tapi kerennya apa? Sekali lagi ini bisa kita cek si receipt-nya ya. Berarti ini semua terjadi secara langsung di blockchain. Ya, baik lagi mungkin ke depannya nanti akan centralized exchange juga akan mungkin lebih seperti ini. Tapi for now ya masih baru DEX. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya balik lagi cenderung lebih lebih mahal biayanya dibandingkan dengan centralized exchange. Oke, selanjutnya apa? Kita tinggal klik aja max di bagian si bring di sini, maka akan keluar supply di sini. Kita klik dan nanti akan ada detailnya seperti apa ya, dari berapa besar CV-nya, lalu reach seperti apa, dan kita bisa lihat share of pool-nya kita mendapatkan 0,06611% ya. Otomatis semakin besar dana yang kita masukkan, semakin besar juga si share of pool yang kita dapatkan ya. Lalu kita klik confirm supply. Dan nanti akan keluar MetaMask di sini ya, tapi ternyata kalau direkam di sini untuk security reason sepertinya langsung dihilangkan ya oleh si ininya. Jadi nanti kurang lebih tinggal kalian scroll ke paling bawah, ada tulisan reject dan confirm. Otomatis buat lu yang mau ya jadi liquidity provider ya lu confirm ya. Lu klik di sini dan dia akan processing ya. Dan dia sekarang sudah transaksinya sudah submitted. Sekarang lagi kita bisa cek di BSC scan ya. Nah di sini sudah keluar. Kalau kita klik di sini nanti akan sudah ada transaksinya ya. Jadi officially saat ini sudah terjadi, kita sudah add liquidity ke dalam si pair bring dengan BNB ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini nanti akan ada LP token dalam wallet kita, nanti kita akan mendapatkan berapa persennya, semua ada di sini untuk detailnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk add liquidity. Bisa dibilang buat yang mungkin lebih seringnya di centralized exchange, mungkin sedikit tidak biasa. Tapi baik lagi kalau kalian sudah belajar sekali, biasanya nanti selanjutnya akan jauh lebih mudah ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk adding liquidity di Pancake untuk bring token. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dari Bring Finance ya. Overall secara auditnya menunjukkan bahwa good ya, smart contracts-nya solid dan permasalahan-permasalahan kecilnya pun mereka selesaikan. Tinggal permasalahan ya ini dia, lagi-lagi apakah tokennya bisa bertahan atau tidak ya, dan itu ya tentunya kita tidak bisa tahu karena ya kompleks ya, dan tentunya semua resiko dari staking dan juga dan liquidity providing juga harus kalian pertimbangkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bring Finance. Dan bagi kalian yang belum nonton DCWT, bisa nonton DCWT di sini, dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini. Ya, dan buat yang kalian yang belum memiliki berbagai macam akun exchanger, bisa cek link kita di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.